Baik, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ada 3 subpoin. Yang pertama persamaan diferensial yang mudah, yang kedua ada reduksi ke variabel-variabel terpisah, yang ketiga ada persamaan diferensial homogen. Nah, pembahasan yang pertama adalah persamaan diferensial yang mudah atau persamaan diferensial biasa. Kemarin kan di klasifikasi itu kita udah sedikit mengetahui apa itu kan PDB. Nah, jadi kita tinggal mengulas lagi bahwasanya PDB itu merupakan suatu peubah bebas yang disebut persamaan diferensial biasa ketika dia hanya memiliki satu variabel bebas. Contohnya ada di situ ada dy per dx plus 4x y sama dengan 2 pangkat 2x. Di situ kan ada variabel tak bebasnya y dan variabel bebasnya x, maka dia disebut persamaan diferensial biasa. Nah, yang kedua ada d kuadrat y per dx kuadrat min dy per dx. Di situ kan dia cuman ada satu variabel, yaitu variabel x yang keturunan kedua, tapi itu dia cuman memiliki satu variabel bebasnya yaitu x aja. Jadi dia tetap termasuk peubah persamaan diferensial biasa, dan juga yang bawahnya juga seperti itu. Nah, bentuknya sendiri PDB itu ada di y per dx sama dengan fungsi x, y, di mana solusi atau penyelesaian dari PD tersebut merupakan suatu fungsi eksplisit atau fungsi y sama dengan fungsi x. Bentuk PDB orde n itu bisa dinyatakan dengan y pangkat n sama dengan fungsi x, y aksen, y double aksen sampai dengan y pangkat n min 1. Oke, kita langsung saja masuk ke contohnya ya. Di situ ada contoh 1 dan contoh 2. Oke, bisa dilihat. Contoh 1 di situ ada fungsi y sama dengan k pangkat x adalah penyelesaian persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan y pada interval x kurang dari tak minus tak hingga sampai dengan x lebih dari tak hingga, karena d per dx dikali ke pangkat x sama aja ke pangkat x. Jadi jika disubstitusikan ke dalam persamaan diperoleh sama aja ketika ke pangkat x itu sama dengan ke pangkat x juga, yang berlaku untuk semua x. Di situ ada contoh 2-nya, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial dy per dx plus y sama dengan 0. Nah, jawabannya kita integralin dulu kan. Belum, kita jadi masukkan itu untuk mengubah y-nya itu. Jadi ini pindah ruas menjadi minus, jadi jadinya dy per dx sama dengan min y. Nah, min y kan pindah ruas lagi tuh, jadinya minus 1 per y dy sama dengan dx. Kita integralkan integral minus 1 per y sama dengan dy sama dengan integral dx. Integral min 1 per y itu kan min ln y, terus konstantanya kan c kan, jadi plus c sama dengan integral dari dx itu x plus c. Seperti biasa kita c-nya bikin satu aja karena konstanta kan, jadi tulis satu aja. Nah, sekarang pindah ruas tuh, kita bikin persamaan, jadinya 0. Jadi x plus ln y plus c sama dengan 0. Nah, terus kita untuk ln-nya taruh di depan sendiri, terus x-nya pindah ruas. Positif pindah ruas kan jadinya negatif, jadinya ln y sama dengan min x min c. Untuk mengubah ln y itu menjadi y aja, maka kita perlu
len-nya itu menjadi pangkat, jadi kita rubah menjadi E pangkat len Y sama dengan E pangkat min X min C. Jadinya kalau diturunin kan cuma jadi Y per Y sama dengan E pangkat min X dikali E pangkat min C. Y sama dengan itu kan dipangkatin tetap sama aja ya, E pangkat min X, terus kalau E pangkat min C jadinya C kena konstanta. Jadi solusi umum PD nya DY per D X plus Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan E pangkat min X dikali C. Kita masuk materi yang kedua. Di sini ada reduksi ke variabel-variabel terpisah. Nah, tadi kan udah itu solusi persamaan diferensial dengan mereduksi ke variabel-variabel terpisah. Persamaan diferensial order 1 dengan bentuknya adalah dy per dx sama dengan fungsi x, y atau m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Pemisahan variabel juga dikenal dengan nama metode Fourier atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan parsial. Metode ini memungkinkan penulis ulang bersama agar setiap variabel berbeda di sisi yang berbeda. Apabila persamaan diferensial di dalam bentuk fungsi 1x, g1y dx plus fungsi 2x, g2y dy sama dengan 0, kedua ruasnya dibagi dengan maka kedua ruasnya dibagi dengan fungsi 2x g1y. Maka persamaannya itu akan menjadi f1x plus f1x per f2x dx plus g2y per g1y dy sama dengan 0. Nah, maka dia akan berubah bentuk menjadi pembagian. Karena kedua ruasnya variabelnya x dan y dipisahkan, maka untuk mendapatkan solusinya dengan cara mengintegralkan kedua ruasnya. Jadi kita integralkan kan yang tadi. Nah, kita tulis integral dari itu f1 x f2x dx plus integral g2y g1y dy sama dengan c. 0 kan? 0 itu konstanta jadinya c. Atau juga dapat dinyatakan dengan fx dx plus gy dy sama dengan 0. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh 1, di situ tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Di situ bisa dilihat soalnya ada xy dy per dx plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kita rubah dulu gitu. Udah kan dirubah, dipindah ruas, pindah ruas jadi x y dy sama dengan min x kuadrat plus 1 dx. Terus untuk bisa itu kan kita x nya itu dipindah ke sana jadi pembagi kan, pengali itu jadi pembagi, jadi dy sama dengan min x kuadrat plus 1 per x dx. Lalu kita diintegralin kedua ruasnya, maka menghasilkan integral dari x dx ya kan, itu sama itu dikali ini. Integral dari y dy itu kan setengah y kuadrat sama dengan min setengah x kuadrat plus ln x plus c. Jadi kita bisa tulis setengah-setengah habis, jadinya y kuadrat sama dengan min x kuadrat min 2 ln x plus c. Lanjut contoh kedua, bisa dibaca, bisa dipahami. Jika tidak paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya ada persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial homogen muncul karena tidak semua
persamaan diferensial itu bisa dibentuk menggunakan persamaan diferensial terpisah. Nah, jadi kita bisa ketika ada bentuk persamaan diferensial yang tidak bisa dipisah, itu kita bisa mencari cara lain, yaitu dengan cara homogen. Nah, di sini ada contoh. Baik, kita masuk ke contoh, langsung ke contoh saja. Di situ ada contoh 2. Contoh 1. Di situ ada y aksen sama dengan y plus x per x. Nah, tadi kan di atas juga kita udah buktiin ya kalau itu tuh merupakan PD homogen gitu, karena emang nggak bisa dipisah gitu kan. Tadi kalau kita buktiin lagi pakai pakai rumusnya ya, karena tadi kan f x, y sama dengan x tx, ty. Jadi kita rubah dulu itunya, f nya jadi f tx, ty sama dengan ty plus tx per tx. Nah gitu kan, udah kita rubah. Itu kan tx per tx ya, itu nggak boleh dicoret. Kenapa? Karena dia itu bukan pengali, jadi dia itu penjumlahan. Kalau penjumlahan kan masih satu kesatuan ya, jadi nggak boleh dicoret. Nah, agar bisa dicoret, kita apain nih? Jadi kita ubah t-nya itu jadi pengali gitu. Nah, kita ubah lagi ke bawah itu jadi t dikali y plus x per tx. Nah, baru bisa dicoret kan, bisa dicoret t-nya, coret jadi tinggal y plus x per x sama dengan f x, y, jadi homogen. Jadi syaratnya kan kalau dia itu f tx, ty itu sama aja f x, y gitu. Jadi kan sama aja, mau dia diubah jadi tx atau cuman x doang itu ya, dia emang nggak bisa dipisah dan sama, jadi dia bentuknya adalah homogen. Nah, kalau nggak sama baru dia dikatakan tidak homogen. Kalau tidak sama dengan ketika f x, y itu tidak sama dengan f tx, y, dia dikatakan tidak homogen gitu. Kita masuk contoh kedua, kita buktiin apakah itu bentuk PD homogen atau bukan ya. Di situ ada PD y aksen sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat per x, y, apakah merupakan bentuk dari PD homogen. Nah, caranya sama, kita ubah dulu kan y aksennya ke f x, y, terus udah kita ubah sama dengan masukin lagi tadi itunya. Nah, habis itu kita rubah lagi f x nya itu jadi f tx, ty. Begitu juga dengan ruas sebelah kanan, jadinya menjadi tx kuadrat plus 2tx t kuadrat y kuadrat per tx ty. Nah, udah kan? Udah gitu, maka dia kan nggak boleh dicoret, dikaliin, dioperasiin, jadinya t kuadrat x kuadrat plus 2. Itu kan dapat hasil segitu, itu nggak boleh dicoret. Kenapa? Karena tadi kan satu kesatuan penjumlahan, jadi kita ubah ke sifat distributif. Jadi kita kaliin dulu pakai t-nya, jadi hasil t kuadrat dikali x kuadrat kan t kuadrat x kuadrat, terus t kuadrat dikali dengan 2y kuadrat itu hasilnya 2t kuadrat y kuadrat. Nah, sama kan, yang bawah sama, jadi tinggal dicoret tinggal itu, jadi sama kan kayak yang persamaan di atas. Jadi dia merupakan persamaan homogen karena memenuhi syarat bahwasanya f, x, y sama dengan
f tx, y gitu. Ini ada contoh lagi dari contoh satu tadi. Dia kan kita udah tahu tuh kalau itu adalah bentuk dari persamaan diferensial yang homogen. Nah, kita mencari solusinya sekarang. Jadi karena kita udah tahu bentuknya, jadi kita cari solusinya. Caranya apa ya? Kita substitusiin gitu. Yang pertama, oke. Sebelum masuk ke contoh solusi ya, kita cari tahu dulu gimana cara solusi dari PD homogen. Yang pertama itu kita ubah dulu, kita misalin, yaitu kita misalin x, y sama dengan x v. Nah, setelah kita misalin, kita bisa turunin tuh y aksen sama dengan v aksen plus x v aksen. Nah, abis itu kita turunin lagi terhadap x. Jadi bentuknya menjadi dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Nah, jadi yang tadi diingat kembali, y itu kita misalin x, v atau x kali v. Nah, terus kalau y aksennya kita turunin terhadap x gitu. Nah, kita masuk ke langkah-langkah solusi itu. Yang pertama ada substitusi. Kita substitusiin dulu y sama dengan x kali v-nya. Yang kedua, kita ubah bentuknya menjadi apa ya? Kita pisahin gitu loh, menjadi dy per dx sama dengan v plus x dy per dx. Nah, yang kedua, ubah bentuk PD homogen itu, bentuk PD homogen menjadi PD terpisah. Yang dipisahin apa? Yaitu variabel x sama v-nya aja gitu. Terus yang terakhir, kita setelah diintegralkan tuh kan, kalau integral kan dia harusnya v ya, sebelum diintegralkan itu kan v. Itu nanti. Nah, setelah itu kita integralin dan dapat kan, baru nanti dapat v y nya itu untuk merubah ke y depannya di bidang ruas, jadi tinggal y bukan gitu. Jadi ini kan tadi kan kita misalnya y x kali v. Nah, jadi kita y nya itu diubah lagi gitu. Jadi y nya itu pindah ruas kan, jadi v sama dengan y per x gitu. Setelah diintegralkan nanti hasilnya akan seperti itu. Langsung aja kita masuk ke contoh. Ini bentuk PD homogen kan tadi di contoh awal dari contoh-contoh bentuk tadi, yaitu y aksen sama dengan y plus x per x merupakan bentuk dari PD homogen. Tentukan solusi PD tersebut. Nah, sesuai ketentuan tadi, y aksen sama dengan y plus 1 per x itu kita ubah dulu ke menjadi y sama dengan x kali v, dan y aksennya kita ubah menjadi apa tadi, dy per dx sama dengan v plus x dy per dx ya, dv per dx kalau nggak salah ya, jadi gitu.
jadi itu terus sama dengan xv plus x per karena y nya kan jadi v kan, jadi x kali v kan, jadi jumlah juga gitu. Kita ubah lagi jadi v plus x dv per dx sama dengan x dikali, karena nggak bisa dicoret itu kan, yang x sama x, yang xv plus x per x itu kan nggak bisa dicoret kan, karena dia penjumlahan gitu kan, nggak bisa langsung dihilangin gitu. Jadi kita keluarin dulu tuh si x nya, jadi x dikali v plus 1 gitu per x. Nah baru kita bisa coret, jadi hasilnya tinggal v plus 1 per x gitu. Terus habis itu kita pindah ruas, yang awalnya pembagi menjadi penjumlah, itu dia yang pindah ke sana. Jadinya v plus x dv per dx sama dengan v plus 1. Tinggal itu kan. Nah setelah itu kita pindah-pindah lagi, apa yang mau dipindah, kita pindah dulu karena x di ruas kiri udah ada x ya, jadi kita pindah ruas yang v itu kan penjumlah, berarti menjadi pengurang gitu. Jadi tinggal sisa x dv per dx sama dengan 1. Nah kita pindah ruas lagi, jadi tinggal dv tetap, terus d pembagi menjadi pengali, terus x nya itu jadi 1 per x karena di pengali kan, dia pengali jadi pembagi gitu. Habis udah terbentuk kan dv nya di depan, terus dx nya di belakang, jadi kita integralin. Nah masukin aja integral dari dv dengan integral 1 per x dx gitu. Integral dv itu v plus c1, integral 1 per x dx itu ln mutlak x plus c. Kita bisa rubah dulu c nya itu menjadi 1. Nah terus tadi kan aku menyebutkan setelah diintegralkan kita bisa mengubah y nya itu menjadi di belakang gitu. Nah yang jadi dia itu bentuknya menjadi v tadi itu v sama dengan apa gitu. Kalau y kan sama dengan x, v kali v, maaf. Kalau v itu sama aja y per x, jadi kita lurus saja langsung, dapatnya dari mana itu y per x itu kan tadi dari yang tadi. Terus kalau kita mau y nya jangan, kita mau yang di depan itu y aja, jadi x nya itu menjadi pengali, jadi tinggal masukin aja y sama dengan x dikali dikurung dulu kan, ln x plus c begitu. Oke, terima kasih.